Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syakir Alfa Hidayah dari Universitas Terbuka dengan NIM 856117538. Di sini saya akan mengerjakan tugas diskusi, yaitu filsafat ilmu, peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Nah, apa aja sih peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan? Nah, saya akan menjelaskan setelah satu ini. Mari kita lanjut. Poin pertama yaitu bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan mempertanyakan eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam pendidikan ilmu. Filsafat ilmu berperan dalam mengawasi dan memperkuat eksistensi serta keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu terdapat 3 kajian utama. Yang pertama yaitu ontologi, yang kedua epistemologi, yang ketiga aksiologi. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu ontologi. Nah, ontologi membahas tentang apa sih? Nah, jadi ontologi itu membahas tentang yang dipelajari dalam pendidikan. Misalnya, hakikat manusia sebagai peserta didik dan tujuan pendidikan itu sendiri. Yang kedua, epistemologi. Nah, epistemologi ini membahas bagaimana cara memperoleh ilmu yang benar dalam pendidikan serta metode belajar, penelitian, dan proses pembelajaran. Nah, yang ketiga, apa itu? Aksiologi. Benar. Nah, aksiologi ini membahas tentang nilai dan manfaat ilmu pendidikan bagi kehidupan manusia. Oke, sekarang kita masuk ke poin yang nomor 2, yaitu bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Nah, pendidikan yang bermakna dalam bernilai juga memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Melalui pendidikan, manusia belajar berpikir praktis dan juga kritis. Nah, bertanya, menganalisis, dan mencari kebenaran. Dari proses tersebut, lahirlah berbagai pemikiran baru yang membuat filsafat ilmu terus berkembang. Contohnya, perkembangan teknologi dalam pendidikan membuat para ahli mulai memikir kembali bagaimana cara etika penggunaan teknologi dan juga bagaimana cara belajar yang efektif dan bagaimana menjaga nilai kemanusiaan dalam pembelajaran modern. Hal ini menunjukkan bahwa pendidikan ikut memberikan kontribusi terhadap perkembangan filsafat ilmu. Oke, sekarang kita lanjut ke poin yang nomor 3. Nah, yang ketiga ini dia seperti menjadi pertanyaan. Mengapa sih filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis? Yaitu ontologi, epistemologi, yang ketiga aksiologi dalam membedah persoalan pendidikan. Nah, filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis itu karena membantu membedah berbagai persoalan pendidikan. Melalui ontologi kita dapat memahami hakikat masalah pendidikan, dan juga melalui epistemologi kita dapat menentukan cara metode yang tepat dalam menyelesaikan masalah tersebut. Dan melalui aksiologi kita dapat menilai apakah solusi yang digunakan memiliki manfaat dan nilai yang baik bagi peserta didik. Sebagai contoh, ketika siswa mengalami kesulitan belajar, nah, filsafat ilmu membantu guru untuk tidak hanya menilai dan juga tidak hanya melihat siswa, tetapi juga memahami penyebabnya. Apa sih penyebab dari seorang siswa itu dalam hal kesulitan tersebut? Next, poin yang keempat. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan dapat
dilihat dalam kurikulum, kebijakan, dan juga proses pembelajaran. Nah, dalam kebijakan pendidikan, filsafat ilmu membantu pemerintah membuat aturan yang mempertimbangkan nilai moral, perkembangan ilmu pengetahuan, dan kebutuhan masyarakat. Dan yang kedua, dalam proses pembelajaran, guru menerapkan metode yang membuat siswa aktif belajar, berpikir, berdiskusi, dan juga memecahkan secara kritis. Kesimpulan, yaitu kesimpulannya filsafat ilmu dan pendidikan memiliki hubungan yang sangat erat. Filsafat ilmu memberikan dasar berpikir dan juga arah dan nilai bagi pendidikan. Sedangkan pendidikan membantu mengembangkan filsafat ilmu melalui proses belajar dan perkembangan pemikiran manusia. Oleh karena itu, keduanya harus berjalan bersama agar pendidikan dapat berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat bagi kehidupan seluruh umat manusia dan juga seluruh para generasi yang akan terus ada. Baik, itu saja mungkin presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.